Kalau kemarin tuh bang, saya sekali beli 1 juta lebih, udah 4 kali beli bang. Karena siapa teman saya yang menemani saya pergi ke toko tersebut, saya belikan juga bang. Karena biar ada kawan nih hobi juga bola kan. Tapi karena dia mau menemankan saya beli jersey, saya suruh aja dia cari juga negara favoritnya. Ini lagi muta-muta juga mencari Jepang yang warna putih, Spanyol yang putih, dan Portugal yang hitam bang. Karena mewah kali kesannya jersey yang 3 itu bang. Antusias Piala Dunia tidak hanya berbicara soal kemenangan dan juga taktik, namun di dalamnya juga ada budaya dan hal-hal unik yang sangat menarik untuk digali. Selamat datang di selebrasi lokal khusus, kita juga akan bahas di wilayah Pekanbaru. Mari kita ikuti. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabarnya? Siap bang. Nih sengaja nih kami datang untuk ingin tahu nih lebih banyak nih terkait dengan Bang Wiko, kan katanya juga memiliki beberapa jersey, koleksi jersey. Iya, Bang. Boleh kami Yuk, Oke. Kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan euforia Piala Dunia 2026. Seperti kita ketahui, tahun 2026 Piala Dunia tahun 2026 ini merupakan edisi ke-23 dengan format yang baru, yakni ada 8 negara yang masuk dalam turnamen ini. Nah, untuk kita ketahui bahwasanya Piala Dunia tidak hanya berbicara soal hasil dan juga bagaimana antusias pertandingan, namun juga ada sisi lain terkait dengan hal-hal unik yang ada di dalamnya. Termasuk hari ini kita akan membahas bagaimana sosok yang sangat antusias pada pertandingan sepak bola atau khususnya Piala Dunia. Hari ini kita bersama Bang Miko. Selamat siang Bang Miko. Bang Miko merupakan salah satu penggemar aktif dan juga sangat antusias pada permainan sepak bola. Dan hari ini kita akan berbicara banyak terkait dengan bagaimana Bang Miko mengikuti setiap pertandingan dan juga menyampaikan atau memperlihatkan antusiasnya pada pertandingan sepak bola khususnya Piala Dunia. Baik Bang Miko, kalau boleh tahu nih, sejak kapan Bang Miko mulai suka dengan sepak bola ini? Mulai suka dengan sepak bola ini dari kecil bang. Karena nengok pemain bola nih yang menontonnya ramai, dan yang lebih asiknya nengok satu bola direbutkan oleh 11 lawan 11 dengan tujuan untuk mencari kemenangan. Iya. Artinya sejak kecil Bang Miko sudah begitu gemar dengan sepak bola. Nah, kemudian gemar sepak bola ini kemudian sampai ke remaja dan dewasa, dan kemudian seperti apa sampai hari ini Bang Miko sepertinya begitu sangat antusias sepak bola. Seperti apa Bang Miko? Saya diceritakan. Kalau saya secara pribadi hobi nonton bola ini sambil menunggu ada telepon dari kantor. Kadang saya kerja di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, ada pasien Sito, sambil nunggu pasien tersebut nonton bola lah, untuk mengisi waktu luang sehari-hari bang. Dan awal mengisi waktu luang, nah kemudian menjadi penggemar, dan juga Bang Miko juga tentunya punya negara yang difavorit kan nih bang? Apa nih negara yang di... Kalau saya dari kecil bang, negara favorit itu tidak ada. Tapi setiap tahun ada salah satu negara yang saya unggulkan. Setiap edisi Piala Dunia pasti berbeda-beda negara unggulan saya. Untuk tahun ini siapa nih? Tahun ini kalau dari materi pemain, Prancis nih lah bang, yang paling komplit pemainnya Prancis nih lah bang. Tapi prediksi hati saya juara nih Inggris nih bang. Inggris. Jadi atau besar kemungkinan kedua negara ini bisa bertemu di final, atau seperti apa nih
Kemungkinan besar kedua negara ini tidak akan berjumpa bang. Karena Inggris ini dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah mencapai final bang. Iya. Bisa jadi kemungkinan peluang Inggris tahun ini bang. Karena ada faktor-faktor tertentu di Inggris nih bang. Nah, Pak Miko, ini kan kalau kita berbicara sepak bola, tentunya di sana juga ada antusias, kemudian juga kita di dalam itu juga ada hal yang banyak bisa diulas. Nah, Pak Miko sendiri melihat sepak bola ini selain ini sebuah hobi dan menjadi kegemaran, Pak Miko melihat sepak bola ini bagaimana, Pak? Apakah di sana juga ada hal-hal yang unik, Pak Miko lihat misalnya ada seperti pembauran budaya atau seperti apa? Seperti contohnya di Piala Dunia ini kan gaungnya besar nih, seperti apa? Kalau saya menengok Piala Dunia ini sebagai euforia bagi masyarakat Pekanbaru dan Indonesia khususnya bang. Karena sambil menunggu buat acara nobar itu, kebanyakan masyarakat di Pekanbaru ini mengadakan acara nobar bang. Jadi pas saat nobar tadi ya nampaklah tim-tim andalan kawan-kawan semua yang nobar tadi. Di saat pas dia kalah euforianya kayak mana, pas dia menang euforianya kayak mana. Kayak semalam Belanda lawan Swedia, yang pendukung Belanda senyum-senyum, ketawa-ketawa, yang pendukung Swedia kayak mau sakit aja bang, karena kalah semalam 5-1 bang. Pak Miko, ini kan jarang sekali nih kita melihat orang yang begitu sangat antusias pada permainan sepak bola. Nah, Pak Miko pada akhirnya juga sampai pada titik itu, dan apa sih yang bisa Bang Miko sampaikan atau Bang Miko tunjukkan bahwasanya antusias itu melalui apa? Apakah jersey atau seperti apa Bang Miko bisa tunjukkan itu? Kalau saya secara pribadi, setiap pergelaran Piala Dunia wajib harus memiliki jersey Piala Dunia tersebut. Tujuannya untuk apa? Setiap saya mau nonton malamnya, apa feeling saya malam ini? Umpamanya Argentina, saya harus pakai jersey Argentina. Portugal, saya harus pakai jersey Portugal. Karena untuk memeriahkannya dengan pakai jersey tadi itu, bahwa kita, oh malam ini kita megang Argentina, pakai jersey Argentina. Portugal, pakai jersey Portugal. Iya. Artinya Bang Miko di sini melihat atau merasakan antusias itu melalui berbaur langsung dan membeli jersinya dan begitu serius. Nah, ada nggak momen edisi Piala Dunia yang berkesan bagi Bang Miko nih? Paling berkesan 2014 pas Jerman melawan Argentina. Semua mata tertuju kepada Jerman waktu itu. Tapi feeling saya waktu itu Messi lagi gacor-gacornya bang. Tapi semua orang feeling Jerman juara. Tapi di satu sisi 2x45 skornya berada dengan skor seri, dan kemenangan untuk Jerman itu di 2x15 1-0. Disitulah paling merasa antusias Piala Dunia itu terasa, karena kawan-kawan yang sama nonton dengan saya pada kecewa. Di satu sisi dia penggemar Messi, targetnya Messi juara, rupanya yang juara Jerman. Nah, Pak Miko, edisi Piala Dunia yang pernah di Asia menjadi tuan rumah itu tahun 2022 nggak salah ya, tahun berapa itu yang Jepang dan Korsel? 2002 di Jepang dan Korsel. Nah, Bang Miko melihat sendiri bagaimana nih kita sebagai warga Indonesia nih, dengan Jepang dan Korsel saja bisa atau mampu sepak bola kita bagaimana nih? Apa Bang Miko melihat ada harapan seperti itu? Kalau harapan di sepak bola Indonesia sangat jauh bang, karena di satu sisi masyarakat Indonesia pengen tuan rumahnya Indonesia, tapi di sisi lain sepak bola Indonesia aja atau semacam liga aja banyak insiden-insiden, perkelahian, supporter rusuh. Intinya warga Indonesia ini belum dewasa untuk menyikapi timnya kalah atau menang bang. Karena setiap tuan rumah yang kalah di Liga Indonesia kebanyakan rusuh bang. Tidak ada yang berbesar hati menerima kekalahan. Padahal dalam permainan ini ada kalah menang. Tapi di Indonesia ini masih jauh bang, beda sama negara-negara sebelah. Artinya Indonesia mampu, cuman kedewasaan dari fansnya atau pendukungnya yang belum siap. Nah Bang Miko, kembali lagi kita ke Piala Dunia, pelaksanaan Piala Dunia. Nah, pernah tidak Bang Miko sampai dari awal Bang Miko memilih
satu negara sampai akhirnya di final dan juara? Pernah tidak? Pada edisi Piala Dunia kapan itu? Pernah tidak? Pernah Bang, waktu itu Spanyol. Ah. Spanyol waktu itu main pertama menang, main kedua kalah dia main pertama kalah dia 2-0, main kedua menang 2-0, main ketiga 2-0. Nah, di situ pertama mengandalkan Spanyol saya jujur kecewa Bang. Karena pertama main Spanyol itu kalah. Iya. Otomatis main kedua, main ketiga harus menang biar dia lolos. Nyata-nyatanya dia lolos dari penyisian grup dan bisa juara. Itu waktunya Spanyol lagi bagus-bagusnya karena materinya ada Xabi Alonso, ada Iniesta dulu Bang, dan Liga Spanyol lagi bagus-bagusnya juga. Itu sejak kapan nih punya jersey sebanyak ini, Bang? Sebelum mulainya Piala Dunia, saya udah menelpon kawan-kawan yang mempunyai usaha peralatan olahraga untuk menanyakan apa udah datang jersey terbaru untuk Piala Dunia. Kebetulan ada beberapa kawan dia udah menghubungi saya, Bang jersey udah masuk Bang. Ya, artinya Bang Miko memang sengaja sudah merencanakan sebelum jauh Piala Dunia sudah bertanya jersey ini kapan datang atau seperti apa? Iya Bang. Intinya setiap pergelangan Piala Dunia saya harus memiliki jersey terbaru di edisi Piala Dunia tahun ini dan sebelum-sebelumnya. Nah, Bang Miko sendiri mendapatkan jersey ini di mana aja nih? Di berapa nih nilainya nih? Sampai sekarang sudah berapa ini? Kalau kemarin tuh Bang saya sekali beli 1 juta lebih, udah 4 kali beli Bang. Karena siapa teman saya menemani saya pergi ke toko tersebut saya belikan juga Bang. Karena biar ada kawan nih hobi juga bola kan. Tapi karena dia mau menemankan saya beli jersey, saya suruh aja dia cari juga negara favoritnya. Nanti kawan-kawan tersebut nemani saya nonton bola Bang. Setiap saya mau ngajak nonton dia pasti mau Bang. Karena udah dibelikan jersey tadi Bang. Nah, apa nih jersey yang paling Bang Miko suka ini? Sebenarnya ada beberapa jersey yang belum saya dapat lagi Bang. Jepang putih, Spanyol putih, sama Portugal hitam. Ada 3 jersey itu belum saya dapat lagi Bang. Karena pas nyampe di toko tuh udah habis. Ini lagi muta-muta juga mencari Jepang yang warna putih, Spanyol yang putih, dan Portugal yang hitam Bang. Karena mewah kali kesannya jersey yang 3 itu Bang. Nah, Bang Miko untuk mendapatkan jersey ini kan tentunya tidak murah dan tidak mudah. Nah, ini bagaimana? Apakah memang sengaja menabung jauh hari itu seperti apa nih? Kalau masalah jersey ini Bang, kemarin saya membeli jersey ini ada sedikit rezeki Bang, makanya saya belikan ke jersey Bang. Bukan dari tabungan tapi ada sampingan kemarin beberapa dapat rezeki. Pas pula kawan tuh ada dekat saya ajak kawan tuh untuk pergi membeli jersey Bang. Jersey ini artinya lebih banyak memang didapatkan di Pekanbaru nih. Di Pekanbaru Bang. Kalau saya tujuan membeli jersey ini Bang, nanti setiap main tim yang ada jersey-nya tuh saya menggunakan jersey tersebut Bang. Kebanyakan kawan-kawan yang nengok jersey saya, palingan kawan-kawan tuh prediksi apa yang saya pakai jersey, itulah prediksi kawan-kawan tuh Bang. Kebanyakan kawan-kawan tuh nengok dari status saya Bang. Tengok status saya pakai jersey Jerman. Ini Bang Miko nih pasti andalannya Jerman. Pasti gitu kawan-kawan tuh Bang. Nah, Bang Miko, ini kan selain jersey, kabarnya Bang Miko juga memberikan antusiasme itu dengan apa ini? Dengan sepeda motor yang mungkin akan direncanakan seperti apa? Iya Bang, kemarin saya kan ada motor Mio nih Bang. Konsultasi sama istri favoritnya apa? Rupanya istri saya nih favoritnya Belanda Bang. Saya belikanlah istri saya nih jersey Belanda. Siap itu Mio nya minta cat warna oranye ya Bang. Antusias juga istri saya tuh Bang. Kalau saya secara pribadi Prancis Bang. Rencananya udah ngubungi kawan yang punya stiker suruh bentuk model Prancis Bang. Pemain-pemain Prancis di les, dipasang di bodinya tuh Bang. Warnanya kan udah warna dongker nih Bang. Dongker nih kan ciri khas Prancis. Udah saya pesan juga Bang, tapi belum siap lagi karena kawan ini masih sibuk juga. Rencananya besok siap, saya kabari Abang nanti. Bang Miko, apa sih yang bisa Bang Miko sampaikan terkait dengan
antusias seperti ini, punya jersey banyak, sengaja beli jersey banyak, kemudian sengaja nonton sampai larut malam itu. Kepuasan apa yang Bang Miko dapatkan? Dari satu segi kepuasan tersendiri, saya bisa memprediksi skor dan hasil dari pertandingan tersebut, Bang. Dan ada beberapa teman saya waktu kuliah di Padang dulu. Sebelum bola ini main jam 11 malam nanti, jam 10 dia udah nelpon saya, Bang. Dia nelpon kayak nanti malam Spanyol lawan Arab Saudi. Pasti dia nanya tuh, Bang, berapa skornya, Bang? Pegang mana, Bang? Kata dia. Nanti kalau informasi yang saya berikan ke kawan itu betul, kawan itu ada pet-petnya sama saya, Bang. Inilah hasil dari jersey ini, hasil dari kawan-kawan tadi yang tanya-tanya skor tadi sama saya, itulah, Bang. Jadi dengan antusias seperti ini ada kemungkinan besar Bang Miko juga akan terus menambah koleksi jersinya ya depan. Kalau yang saya sebutkan jersey 3 tadi ada, saya ambil, Bang. Kayak Jepang, Spanyol dan Portugal, kalau ada saya ambil tuh, Bang. Nanti tidak menutup kemungkinan 4 tahun kemudian juga akan terus bertambah koleksi jersey Bang Miko. Terus bertambah, Bang, tapi koleksi ini tidak bisa bertahan lama di rumah saya nih, Bang, karena nanti ada adik-adik atau kawan-kawan main ke sini nampak bagus diambilnya, Bang. Tapi kalau masih pergelaran Piala Dunia saya tidak bolehkan orang ngambil, Bang. Tapi setelah Piala Dunia ambillah. Karena istri saya penggemarnya Belanda dan ada salah satu pemain idolanya di Belanda, maka istri saya minta rekom warna motor Mio kesayangannya ini warna Belanda. Ini motor kesayangan saya ini, Bang, akan saya les dengan klub kesayangan saya Prancis. Warnanya udah warna Prancis, tinggal ngasih lambang dan logo-logo dari negara Prancis tersebut, Bang. Demikianlah sepak bola, di mana di dalamnya begitu beragam antusias. Seperti selebrasi lokal kami yang ada di Pekanbaru ini, di mana antusias itu juga ada pada sosok Bang Miko. Selamat siang, dan kita akan bertemu lagi pada edisi selebrasi lokal berikutnya.